Perkenalkan, nama saya Fauzia Adrianti Wahab. Perkenalkan, nama saya Putri Kanur Hawa. Perkenalkan, nama saya Fathana Ariko Suburan. Saya Priscila Anandita. Nama saya Nur Atika Putri. Saya Jusmiani. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari Puspitaningsih. Kami dari kelompok 4 Praktikum Metabolisme Biomolekul jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Kami akan menjelaskan tentang penentuan kadar protein dengan metode spektrofotometri. Protein sebagai polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang kala sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup. Protein terlibat dalam sistem kekebalan imun sebagai antibodi, sistem kendali dalam bentuk hormon, sebagai komponen penyimpanan atau dalam biji, dan juga dalam transportasi hara. Sebagai salah satu sumber gizi, protein berperan sebagai sumber asam amino bagi organisme yang tidak mampu membentuk asam amino. Tujuan pada percobaan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara menentukan kadar protein dengan spektrofotometer visible. Yang kedua, menentukan kadar protein dari sampel dengan menggunakan spektrofotometer visible. Istilah protein berasal dari bahasa Yunani yaitu protos, yang berarti paling utama. Protein di dalam sel mempunyai peranan penting sehingga diartikan yang paling utama. Protein dikatakan sebagai makromolekul yang berlimpah di dalam sel. Setiap protein mempunyai sejumlah bentuk potensial konformasi karena setiap residu asam amino mempunyai sejumlah kemungkinan konformasi dan ada banyak residu asam amino pada suatu protein. Kebanyakan protein melipat membentuk struktur stabil yang dikenal sebagai konformasi native. Fungsi biologis suatu protein tergantung dari bentuk konformasi nativenya. Bovine serum albumin merupakan polipeptida yang mudah tersedia dan sering digunakan sebagai model peptida pada studi sifat-sifat kimia fisik. BSA mengandung ke-20 asam amino esensial yang tersusun atas 585 residu asam amino, termasuk 35 isintein 17 jembatan disulfida yang memberikan stabilitas yang relatif kuat untuk protein. Protein dapat dienkapsulasi ke dalam matris polimer biodegradable. Untuk menghitung kadar protein, kita menggunakan bantuan spektrofotometer visible. Alat-alat yang digunakan pada percobaan ini adalah spektrofotometer visible, vortex, neraca analitik, pipet mikro, pipet ukur, labu takar 100 ml, 50 ml, dan 10 ml, gelas ukur 10 ml, gelas kimia 50 ml dan 100 ml, kufet, bal, batang pengaduk, tabung reaksi, rak tabung, dan botol semprot. Bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah Aquades, bovine serum albumin, kertas saring, natrium kalium tartar, natrium hidroksida, natrium karbonat, reaksi Folin, sampel protein, CuSO45H2O, tisu, dan wateron. Prosedur kerja terbagi menjadi 5. Yang pertama, pembuatan BSA. CuSO45H2O ditimbang sebanyak 0,5 gram, lalu dilarutkan ke dalam Aquades dan dimasukkan ke dalam labu takar dan dihimpitkan hingga tanda batas lalu dihomogenkan. Ditimbang NaOH sebanyak 0,4 gram dan dilarutkan dalam 100 ml Aquades, lalu ditimbang sebanyak 0,2 gram
dan dilarutkan dalam 50 ml Aquades. Larutan dimasukkan ke dalam labu takar, dihimpitkan sampai tanda batas dan dihomogenkan. NaOH dimasukkan ke dalam wadah, kemudian ditimbang natrium karbonat sebanyak 2 gram, kalium natrium tartar sebanyak 0,1 gram. Setelah itu, natrium karbonat dilarutkan dalam 100 ml NaOH dan dilarutkan dalam 500 ml Aquades. BSA ditimbang sebanyak 0,1 gram dan dilarutkan ke dalam 10 ml wateron. Larutan BSA dimasukkan ke dalam labu takar dan dihimpitkan hingga tanda batas dan dihomogenkan. Larutan BSA dipipet menggunakan mikropipet, lalu membuat larutan induk sebanyak 10 ml dan diencerkan dengan konsentrasi 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, dan 0,8. Lalu deret standar dibuat dalam 3 ml dengan konsentrasi yang sama seperti tadi. Yang kedua, pembuatan Lowry A. Bereaksi Folin dipipet sebanyak 7 ml, kemudian dipipet sebanyak 7 ml Aquades, dan bereaksi dihomogenkan hingga tercampur. Yang ketiga, pembuatan Lowry B. Larutan 100 ml natrium karbonat dimasukkan ke dalam gelas kimia, kemudian CuSO45H2O dan kalium natrium tartar ditambah masing-masing 1 ml. Yang keempat, reparasi Lowry A dan B. Larutan Lowry B ditambahkan ke dalam deret standar sebanyak 8 ml. Setelah itu sampel dimasukkan sebanyak 3 ml ke dalam tabung reaksi. Lowry B ditambahkan sebanyak 8 ml dan didiamkan selama 30 menit, lalu dihomogenkan menggunakan vortex. Dan yang kelima, pengukuran kadar protein menggunakan spektrofotometer visible. Selanjutnya, analisis data. Perhitungan kadar protein dalam sampel dihitung berdasarkan nilai dari konsentrasi larutan. Nilai konsentrasi larutan dihitung dengan menggunakan persamaan linear, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Nilai A dan juga nilai B dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Yang pertama, perhitungan nilai B dapat dihitung dengan cara N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi dengan N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Data yang dimasukkan pada perhitungan nilai B diambil dari data pada tabel 4.3, yaitu tabel absorbansi larutan standar dan perhitungan nilai korelasi, sehingga diperoleh nilai B yaitu 1,7592. Selanjutnya, perhitungan nilai A digunakan rumus sigma Y dikurang B kali sigma X dibagi dengan N. Data yang dimasukkan untuk perhitungan nilai A juga diambil dari tabel 4.3. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai A yaitu 0,2212. Kemudian selanjutnya itu perhitungan nilai koefisien korelasi untuk mengetahui derajat hubungan variabelnya. Rumus yang digunakan yaitu koefisien korelasi sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi dengan akar dalam kurung N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan tutup kurung dikali dengan dalam kurung N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan tutup kurung. Data untuk dimasukkan pada rumus penentuan nilai koefisien korelasi juga diambil dari tabel 4.3, sehingga berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasinya yaitu 0,9798. Selanjutnya, konsentrasi sampel pada enzim. Untuk menentukan konsentrasi sampel pada enzim dapat dilakukan dengan mengurangi Y, di mana Y adalah jumlah absorben, dengan nilai A, kemudian dibagi dengan nilai B. Adapun hasil yang diperoleh pada sampel A1 yaitu
0,4576 ppm. Sedangkan pada sampel enzim A2 diperoleh hasil 0,4610 ppm dan pada sampel B1 diperoleh hasil 0,5855 ppm dan pada sampel B2 diperoleh hasil 0,6145 ppm. Selanjutnya, menentukan kadar protein dalam sampel. Untuk menentukan kadar protein pada sampel A dapat dilakukan dengan menjumlahkan sampel A1 dengan sampel A2, kemudian dibagi 2 dan dikali 100%. Adapun hasil yang diperoleh pada kadar protein sampel A yaitu 45,93%. Sedangkan untuk menentukan kadar protein pada sampel B dapat ditentukan dengan menjumlahkan sampel B1 dengan sampel B2, kemudian dibagi 2 dan dikali 100%. Adapun hasil yang diperoleh pada kadar protein sampel B yaitu 60%. Hal yang dilakukan sebelum mengukur kadar protein adalah pembuatan larutan standar. Pembuatan larutan standar BSA yaitu sebagai larutan induk yang merupakan larutan yang digunakan sebagai standar absorbasi atau sebagai larutan acuan dari sampel. Pengenceran dengan konsentrasi yang berbeda-beda dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pembuatan kurva kalibrasinya. Vortex digunakan untuk menghomogenkan larutan. Didiamkan selama 10 menit dalam suhu ruang. Setelah penambahan Lauri B dilakukan dengan tujuan agar reaksi berlangsung dengan baik. Setelah penambahan Lauri A dibiarkan selama 30 menit dengan tujuan agar Lauri A dapat bereaksi dengan Lauri B. Berdasarkan grafik hasil pengamatan yang diperoleh, kadar protein dengan metode spektrofotometri ini memiliki nilai regresi adalah 0,9798, sedangkan berdasarkan analisis data diperoleh kadar protein dalam enzim selulase dari bakteri selulolitik adalah dalam sampel A sebesar 45,93% dan dalam sampel B sebesar 60%. Kesimpulan pada percobaan ini yaitu yang pertama, untuk menentukan kadar protein dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri visible berdasarkan metode Lowry. Dan yang kedua, kadar protein dalam sampel A dan B menggunakan spektrofotometri visible adalah 45,93% dan 60%. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.